Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam BIMTEK Pendidikan Keterampilan Hidup pada modul 3 mengembangkan hubungan yang saling menghormati. Pertemuan 11 cinta. Pertemuan 11 ini Anda akan mempelajari tentang makna cinta. Pada akhir pertemuan ini Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi dalam membeda-bedakan macam-macam bentuk cinta dan kasih sayang, menjabarkan makna cinta bagi mereka, serta mengenali tanda-tanda pelecehan dan kekerasan yang perlu diwaspadai dalam menjalin hubungan romantis. Selamat belajar. Panduan Kerja Guru, Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH, Pertemuan 11, Cinta. Klik untuk melanjutkan. Perhatikan petunjuk penggunaan modul ini. Ada beberapa tombol yang dapat Anda klik saat mempelajari modul ini. Tombol selanjutnya, tombol kembali, tombol indeks, tombol audio, tombol pesan penting, keterangan halaman. Jika Anda menemukan instruksi seperti ini, maka kliklah semua ikon yang ada pada slide tersebut. Silakan klik kotak hijau jika Anda sudah mengerti. Selamat belajar! Selamat datang di pertemuan 11, Cinta. Pada akhir pertemuan ini, Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi Anda dalam membedakan macam-macam bentuk cinta dan kasih sayang, menjabarkan apa makna cinta bagi mereka, mengenali tanda-tanda pelecehan dan kekerasan yang perlu diwaspadai dalam menjalin hubungan romantis. Sebelum memasuki ruang kelas, Pak Justinus bertemu dengan Bu Ratna di halaman sekolah. Halo Bu Ratna, kelihatannya ada yang dipikirkan, Bu. Begini Pak Justinus, barusan beberapa siswa-siswi curhat kepada saya kalau mereka sudah mulai punya rasa saling suka satu sama lain. Sudah waktunya kita berdiskusi tentang makna cinta agar tidak terjadi kesalahpahaman. Benar sekali, Bu. Ini topik yang menarik sekaligus sensitif. Sebaiknya kita banyak mencari bahan-bahan pendukung ya. Seperti yang kita ketahui ya Bu, bahwa cinta itu beragam dan banyak bentuknya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Klik setiap gambar untuk informasi lebih lanjut. Cinta terhadap keluarga. Sebagai contoh, ungkapan cinta untuk ibu dan ayah yang membesarkan kita, atau adik atau kakak kita. Perasaan terhadap teman digambarkan dengan selalu menyayangi dan membantu satu sama lain. Perasaan romantis seperti mengungkapkan rasa sayang kita kepada seseorang yang menjadi tumpuan perhatian kita, seperti kekasih. Perasaan yang berhubungan dengan rasa rindu dan hasrat yang besar, seperti ketika kita sedang berjuang untuk mendapatkan sesuatu dan mencoba untuk meyakinkan diri kita dengan berbagai cara demi mencapainya. Perasaan terhadap diri kita sendiri seperti mencintai diri sendiri. Perasaan terhadap negara, bangsa, dan tanah air kita sebagai contoh mencapai sesuatu atas nama negara kita. Perasaan atau cinta romantis pun ada berbagai jenisnya. Klik setiap gambar untuk informasi lebih lanjut. Cinta semu, passion de love. Cinta semu terkadang muncul ketika kita jatuh cinta terhadap tokoh publik atau selebriti yang kemungkinan tidak akan pernah kita temui langsung atau jadikan kekasih. Rasa kagum terhadap tokoh-tokoh publik merupakan suatu hal yang wajar. Bahkan agen-agen mereka sering mempromosikan mereka sebagai sosok yang diidamkan agar kita tertarik
untuk membeli musik atau barang-barang mereka. Cinta semu biasanya tidak menyakitkan dan mudah berlalu dalam waktu singkat. Cinta obsesif atau posesif. Mencintai seseorang secara berlebihan adalah ketika kita bersikeras untuk bersama orang tersebut setiap saat dan merasa bahwa kita tidak bisa hidup tanpa mereka. Cinta juga bisa menjadi posesif ketika kita ingin memiliki seseorang yang layaknya sebuah benda dan ingin agar mereka melakukan apapun yang kita katakan. Cinta yang obsesif dapat bersifat satu arah atau pihak yang lain tidak merasakan hal yang sama atau bertepuk sebelah tangan, yang dapat berujung pada perhatian yang tidak diinginkan. Terkadang dua orang dapat mencintai satu sama lain secara obsesif, tetapi hal ini harus dihindari karena dapat mengakibatkan rasa cemburu dan putusnya jalinan kontak dengan teman-teman dan keluarga. Naksir atau crush merupakan hal yang wajar bagi remaja untuk mengalami rasa naksir terhadap seseorang yang sebelumnya adalah teman mereka. Biasanya ini merupakan perasaan yang mudah berlalu dan tidak berujung pada apapun. Meskipun terkadang juga merupakan awal dari sebuah hubungan yang bermakna. Bagaimanapun juga, rasa naksir ini adalah hal wajar yang dialami oleh remaja. Cinta sehat. Cinta sehat adalah ketika kita mencintai seseorang, tetapi juga menghargai mereka dan memperlakukan mereka secara setara. Cinta sehat melibatkan komitmen, negosiasi, kesabaran, saling berbagi, dan kompromi. Hal-hal seperti ini membutuhkan kedewasaan. Itulah sebabnya cinta sehat biasanya dialami saat masa dewasa. Nah, perasaan yang dialami oleh siswa-siswi kita sebagai remaja pada umumnya adalah perasaan cinta romantis. Menurut Pak Justinus, apa perbedaan cinta romantis dengan cinta yang mungkin dirasakan terhadap teman-teman, keluarga, atau negara? Menurut saya, berikut contoh-contoh bahwa kita sedang mengalami perasaan romantis. Klik setiap nomor untuk informasi lebih lanjut. 1. Ketika kita mencintai orang tersebut tidak sekedar menyukainya. 2. Ketika kita memiliki perasaan dan ketertarikan yang kuat terhadap mereka. 3. Ketika kita ingin berada di dekat mereka setiap saat. 4. Kita membayangkan menikah atau berkeluarga bersama mereka. Cinta adalah sesuatu yang sudah ada sepanjang sejarah manusia. Tanpa cinta, dunia ini dapat menjadi tempat yang sangat menyedihkan dan suram. Penting bagi kita untuk menentukan keyakinan kita sendiri akan cinta dan hubungan romantis, dengan cara yang sejalan dengan nilai-nilai kita, tidak berpedoman pada cerita, karena apa yang digambarkan sering tidak realistis. Cinta itu tidak selamanya indah. Ada kalanya kita harus tahu apakah hubungan yang kita alami baik-baik saja atau tidak. Apa saja tanda-tanda yang perlu diwaspadai dalam sebuah hubungan yang bermasalah, Pak? Tanda-tanda yang perlu diwaspadai dalam sebuah hubungan yang bermasalah adalah sebagai berikut. Klik setiap tanda seru untuk informasi lebih lanjut. Menyela atau memotong pembicaraan pasangannya. Selalu bertengkar dan berdebat setiap saat. Melarang atau mencegah pasangan melakukan hal yang disukainya. Tidak pernah saling mendengarkan satu sama lain. Hanya satu orang saja yang mengerjakan semuanya atau berusaha sendiri, sedangkan pasangannya tidak. Salah satu atau keduanya saling cemburu satu sama lain. Namun, ada hal-hal yang mungkin dapat membuat seseorang sulit meninggalkan sebuah hubungan yang bermasalah atau penuh kekerasan. Contoh-contohnya adalah sebagai berikut. Mereka mungkin memiliki ketergantungan finansial dengan pasangan mereka dan tidak memiliki tempat tujuan lainnya. Mereka mungkin takut disakiti oleh pasangannya. Mereka mungkin takut menerima atau mengalami rasa malu atau stigma dari keluarga atau komunitas mereka. Mereka mungkin khawatir kehilangan anak-anak mereka. Mereka mungkin berharap bahwa orang tersebut akan berubah. Mereka mungkin mencintai orang tersebut,
Perlu diingat bahwa semua orang berhak dihargai dalam hubungan. Kekerasan dan pelecehan dalam hubungan tidak akan pernah bisa diterima. Tidak ada satu orang pun, terutama perempuan, yang dapat disalahkan atas kekerasan yang mereka alami. Ketika lama mengobrol mengenai cinta, bel masuk kelas pun berbunyi. Wah, bel sudah berbunyi. Bu Ratna, saya akan menjelaskan kepada siswa-siswi mengenai tema cinta ini. Wah, bagus sekali, Pak. Jangan lupa, sertakan studi kasus mengenai masalah dalam hubungan ya, Pak. Berikut saya berikan referensi langkah-langkah kegiatannya. Klik ikon untuk mengetahui langkah-langkah kegiatannya. Kegiatan studi kasus masalah dalam hubungan. Bagaimana? Apakah Anda sudah memahami mengenai macam-macam bentuk cinta dan tanda-tanda pelecehan dan kekerasan yang perlu diwaspadai? Jika sudah, kerjakan latihan pada slide selanjutnya. Disebut jenis cinta apakah jika kita memiliki rasa kagum terhadap tokoh-tokoh idola? Pilih satu jawaban yang tepat. Cinta semu. Manakah di bawah ini yang termasuk ke dalam contoh perbedaan cinta romantis dengan cinta lainnya? Pilih dua jawaban yang tepat. Kita memiliki perasaan dan ketertarikan yang kuat terhadap mereka. Kita ingin berada di dekat mereka setiap saat. Manakah di bawah ini yang termasuk ke dalam tanda-tanda yang perlu diwaspadai dalam sebuah hubungan yang bermasalah? Pilih tiga jawaban yang tepat. Selalu bertengkar dan berdebat setiap saat. Hanya satu orang yang mengerjakan semuanya sendiri atau berusaha sendiri. Saling cemburu satu sama lain. Selamat, Anda telah mempelajari materi pertemuan 11, cinta. Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut. Macam-macam bentuk cinta dan kasih sayang. Cinta itu beragam dan banyak bentuknya. Di antaranya cinta terhadap keluarga, perasaan terhadap teman, perasaan atau cinta romantis, perasaan rindu atau hasrat dalam memperjuangkan sesuatu, perasaan cinta terhadap diri sendiri, dan perasaan cinta terhadap negara. Ada berbagai jenis cinta romantis, yaitu cinta semu, cinta obsesif, naksir atau crush, dan cinta sehat. Makna cinta. Cinta adalah sesuatu yang sudah ada sepanjang sejarah manusia. Tanpa cinta, dunia ini dapat menjadi tempat yang sangat menyedihkan dan suram. Penting bagi kita untuk menentukan keyakinan kita sendiri akan cinta dan hubungan romantis dengan cara yang sejalan dengan nilai-nilai kita. Tidak berpedoman pada cerita, karena apa yang digambarkan sering tidak realistis. Tanda-tanda pelecehan dan kekerasan yang perlu diwaspadai. Tanda-tanda yang perlu diwaspadai dalam sebuah hubungan yang bermasalah adalah sebagai berikut. Menyela atau memotong pembicaraan pasangannya, selalu bertengkar dan berdebat setiap saat, melarang atau mencegah pasangan melakukan hal yang disukainya, tidak pernah saling mendengarkan satu sama lain. Hanya satu orang yang saja yang mengerjakan semuanya atau berusaha sendiri, sedangkan pasangannya tidak. Salah satu atau keduanya saling cemburu satu sama lain. Semua orang berhak dihargai dalam hubungan. Tidak ada satu orang pun yang pantas menerima kekerasan dan pelecehan. Demikianlah pertemuan yang ke-11, cinta. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.